Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota kecil Nazaret untuk menemui seorang wanita yang bernama Maria. Maria sedang bekerja dengan tenang. Tiba-tiba cahaya terang memenuhi ruangan. Malaikat Gabriel muncul di hadapannya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Maria, Tuhan menyertaimu. Siapakah engkau? Apa arti dari salam ini? Mengapa engkau datang kepadaku? Jangan takut, Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 baginya yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Setelah itu malaikat pun menghilang, dan Maria menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya. Maria pergi ke rumah Elisabet, kerabatnya di pegunungan Yudea. Saat Maria memberi salam, bayi dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Bayi di rahimku melonjak saat mendengar suaramu. Elisabet, aku pun bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar bagiku. Maria tinggal beberapa waktu bersama Elisabet sambil memuji Tuhan. Sementara itu, di tempat lain, ketika Yusuf mengetahui Maria sedang mengandung, ia menjadi bingung dan sedih. Bahkan, ia ingin meninggalkan Maria secara diam-diam. Apa yang harus aku lakukan? Maria wanita baik. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Lebih baik aku meninggalkannya diam-diam. Malam itu, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Yusuf dan berkata, Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang di dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Tuhan, aku percaya. Aku akan menjaga Maria. Demikianlah Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Satu perintah sensus dari kaisar membuat Yusuf dan Maria harus pergi ke Betlehem, kota asal keluarga Daud. Dalam perjalanan, Maria merasa kelelahan. Yusuf, perjalanan ini jauh, tapi aku tahu Tuhan pasti menyertai kita. Sedikit lagi Maria, kita akan tiba di Bethlehem. Tuhan akan menyediakan tempat. Jalan berbatu dan medan yang berat dilalui oleh Yusuf dan Maria dengan sabar. Sesampainya di Bethlehem,
semua penginapan penuh. Yusuf mencoba mencari tempat penginapan dari satu penginapan ke penginapan lainnya. Apakah masih ada tempat kosong? Maaf, semuanya sudah penuh. Apakah masih ada tempat kosong? Tidak ada. Bethlehem sedang sesak. Apakah masih ada tempat kosong? Semuanya sudah penuh. Jika kalian mau, kalian boleh tinggal di kandang itu. Saya baru saja mengosongkan dan membersihkannya. Tidak mewah, tapi hangat. Terima kasih. Ini cukup untuk kami. Akhirnya, seorang pemilik kandang memberi tempat sederhana untuk Yusuf dan Maria. Di kandang yang sederhana, di tengah bau jerami kandang domba, lahirlah Yesus. Maria membungkusnya dengan kain dan meletakkannya di palung. Sementara itu, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Malam ini tenang sekali ya. Aku rasa ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, cahaya besar memenuhi langit. Jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Pergilah ke Bethlehem. Kalian akan menemukan seorang bayi dibungkus lampin dan dibaringkan di palungan. Benarkah juru selamat lahir? Ayo kita pergi, kita harus melihatnya. Ini dia, seperti yang dikatakan malaikat. Puji Tuhan, juru selamat telah lahir. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya tentang tempat raja yang baru lahir. Namun, tak seorang pun yang tahu. Kami Majus dari timur datang cari raja benar, lewat gunung lembah gunung dipimpin bintangnya. Oh bintang timur yang cerah, bintang raja mulia yang memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Lihat bintang itu, berhenti di sini. Itu dia, ada seorang bayi dalam palungan. Dia yang kita cari. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya dengan bersukacita melalui jalan lain.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Allah begitu mengasihi kita, bukan hanya kelahirannya, Dia juga kini telah mati dan menebus manusia dari dosa. Dan sekarang Dia juga telah menyediakan tempat yang indah bagi kita umat-umat percaya di surga, agar suatu hari kelak manusia berbahagia selamanya tinggal dengannya di surga.